Salam semua yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari Jumat tanggal 25 Juli 2025. Renungan kita berjudul Persekutuan Iman yang Berbuah. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Filemon pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku berdoa, agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Harus diakui dengan jujur, ketika membaca perikop ini, kita akan kesulitan memahami perkataan Paulus pada ayat yang ke-6. Kita mudah memahami ayat-ayat lainnya yang merupakan bagian dari salam dan pembukaan surat Paulus kepada Filemon. Namun banyak ahli Alkitab mengakui bahwa ayat ke-6 ini sulit dipahami karena susunan kata-katanya. Namun bukan berarti kita tidak bisa mempelajari apa yang menjadi pesan Paulus kepada Filemon dan juga kepada kita sekalian. Pada salam pembukaannya, Paulus menyebut Filemon sebagai rekan sekerja dan Arkhipus sebagai teman seperjuangan. Sebutan rekan sekerja sering digunakan oleh Paulus sebagai sebutan bagi rekan-rekan pelayanannya dalam misi pekabaran Injil seperti kepada Priscilla dan Aquila, Timotius, dan sebagainya. Sedangkan teman seperjuangan merujuk kepada tentara yang sama-sama berjuang dalam penderitaan. Dalam hal ini, Arkhipus adalah orang yang ikut menemani dan membantu Paulus ketika dirinya di penjara. Selanjutnya, Paulus selalu mengucap syukur atas kasih Filemon kepada orang-orang Kristen yang ia layani di Kolose. Selain mengucap syukur, Paulus juga mendoakan persekutuan iman Filemon yang sedang kita pelajari hari ini untuk dimengerti maknanya. Apa arti dari ayat ke-6 ini? Melalui pembacaan beberapa kali pun kita masih sulit untuk mengerti maknanya. Dari berbagai versi terjemahan, kita dapat memahami ayat ke-6 ini sebagai Paulus berdoa agar persekutuan atau komunitas orang Kristen di mana Filemon berada menjadi berbuah karena Filemon membagikan pengetahuan yang baik di dalam Kristus. Jika dikaitkan dengan sebutan Paulus bagi Filemon dan Arkhipus di ayat-ayat sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan yang baik yang dibagikan Filemon di tengah-tengah jemaatnya seharusnya membuahkan jemaat menjadi rekan pelayanan Injil serta rekan-rekan Paulus yang pernah ada. Oleh karena itu, dalam merefleksikan ayat ini, kita bisa bertanya kepada diri sendiri, apakah perkataan atau perbuatan yang kita keluarkan kepada orang lain menjadi batu sandungan baginya dalam pertumbuhan iman mereka, atau menjadi pembangun dirinya untuk semakin giat di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Filemon dan Arkhipus merupakan buah pelayanan pekabaran Injil Paulus sendiri yang menjadikan mereka rekan pelayanan Injil. Paulus menginginkan agar perubahan ini tidak berhenti pada diri mereka saja, tetapi harus diteruskan di tengah-tengah jemaat dimanapun mereka berada, agar orang lain pun menjadi pelayan Injil. Ini merupakan spirit yang harus kita pelihara dan teruskan kepada orang lain. Setidaknya doa Paulus ini bisa kita refleksikan dalam dua cara. Semangat pelayanan yang kita miliki bisa kita tularkan kepada orang lain, atau setidaknya perkataan dan perbuatan kita bisa membangun orang lain dalam pertumbuhan iman mereka sehingga mereka dapat menjadi pemberita-pemberita Injil.
kata-kata bijak. Perkataan dan perbuatan kita hendaknya tidak menjadi batu sandungan, tetapi membangun iman orang lain. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, tolong agar perkataan dan perbuatan kami menjadikan persekutuan iman kami semakin berbuah bagi pekerjaan pelayanan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami mengucapkan selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.